Beko ah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Menjiwa TV, dan kali ini kita akan kulineran di daerah Kampung Baru. Kita akan mencoba namanya nasi lemak wanjo. BTW buat teman-teman yang mau sarapan atau mau coba makan siang juga sampai malam juga masih ada ini katanya ya, nasi lemak wanjo. Dan berada di daerah Kampung Baru, dan di daerah Kampung Baru ini kiri kanannya yaitu daerah kulineran. Dan nasi lemak wanjo ini sangat terkenal banget ya, dan wajib buat teman-teman kalau ke KL buat datang ke sini dan cobain cita rasa nasi lemak wanjo. Yuk guys, saksikan keenakan nasi lemak wanjo ini ya. Antri. Ibu antri, Bu. Rencana. Berarti berdua sih sama Tia. Nih. Rugi yang saya pesan. Halo guys, kita lagi antri ya, ada panjang. Rame-rame. Tadi hari Ahad kan? Mau makan ya? Makan banget? Makan sini. Dan buat teman-teman kalau mau ke nasi lemak wanjo tepatnya pada jam sarapan pagi itu harap bersabar ya, karena di sini selalu antri, dan antriannya nggak lama kok karena dia dibagi dua cabang, kiri dan kanan. Dan buat teman-teman nanti bisa langsung pilih menu-menunya, dan di sini basic nasi lemaknya cuma nasi, telur dan ikan teri gitu doang. Dan pilihan lauknya kita bisa milih sendiri. Lihat aja nanti saya milih apa aja ya. Ayam mau baru beda-beda lah nak. Ini pakai ayam lo ya? Sarah, Ayam baru. Ayam yang sedang coba tuh ayam bumbu. yang bumbu lah, Bu. Ayam ini nih. Nah ya, Dan ini dia pesanan saya. Kita pesan cuma 2 porsi aja ya, karena porsinya gede-gede. Saya di sini juga ada pesan ayam madu, ayam bumbu, ada pergedel, ada paru, dan basicnya itu nasi sama telur sama ikan dan sama timun gitu ya. Dan tadi kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ya. Ini ayam masak merah. Pajak 6% ya? Service tag-nya 6% ya? Amazing. Enak. Dan di sini basicnya kalau buat sambalnya mungkin buat teman-teman yang kurang suka dengan sambal yang rada rasa manis-manisnya mungkin kurang cocok ya, karena di sini basic sambalnya itu kayak sambal terasi dan manis. Dan buat teman-teman yang mau mesan minuman di sini teh tariknya sangat enak banget gitu ada. Dan kalau di sini kalau kita pesan namanya teh ice, itu teh tarik. BTW kita pesan 2 porsi tadi itu kurang lebih kena sekitar kalau dirupahin kurang lebih 100 ribuan lah. Itu udah 2 porsi, udah ada lauk ayam dua-duanya, ada pergedel, ada paru, minuman ada, kita pesan 3 minuman ya, dan worth it sih,
enak, porsi gede. Dan mungkin buat teman-teman yang kurang suka manis, memang di sini rasanya kayak ada manis-manis gitu ya. Sambalnya juga manis dan masakannya juga banyak manis. Dan patut cobain lah, pokoknya enak banget, worth it, dengan harga juga nggak terlalu mahal. Enak. Sama tempe ya. Mantap ya. Minumnya ice jit limau tea. Coba. Segar. Dan setelah selesai kita sarapan dan udah kenyang, dan kita saatnya lanjutkan kita keliling-keliling ya, jalan-jalan. Kita langsung menuju ke River of Life. Di situ juga ada Masjid Abdul Samad. Dan setelah kita foto-foto juga di sini, kita ngambil footage sedikit ya di River of Life ini, foto-foto dan ngeliat di sekelilingnya. Di sini kelebihannya di Kuala Lumpur ini dibandingkan dengan kota-kota yang ada di tempat kita, kelebihannya itu dia tertata dan bersih banget. Dan kita lanjut jalan sedikit ke arah utara, itu kita langsung pergi ke Dataran Merdeka. Jadi buat teman-teman yang mau jalan-jalan di daerah Dataran Merdeka, River of Life, Masjid Abdul Samad, Galeri Kuala Lumpur, yang di situ ada museum ya, dan ke Pasar Seni atau Central Market, Petaling Street, itu dia satu wilayah dan dia nggak jauh-jauh jaraknya. Jadi buat teman-teman mungkin bisa ngabisin waktu kurang lebih 2 jam sampai 3 jam, itu udah kita bisa kelilingi semua gitu. Jadi kita bisa mampir ke Dataran Merdeka buat foto-foto, kita bisa ke galeri KL, dan kita juga bisa nanti beli oleh-oleh di Central Market atau Pasar Seni. Kita ada di Galeri Kuala Lumpur. I love KL. Sayang. Museum wah. Dan setelah keliling-keliling di Dataran Merdeka, kita pergi lanjut ke Pasar Seni. Dan di Pasar Seni ini banyak cenderamata, oleh-oleh, ciri khas dari Kuala Lumpur ya. Dan di sini banyak pernak-pernik, dan di sini juga ada jualan kayak baju KL, dan banyak sih. Namanya juga Central Market ya, Pasar Seni di Kuala Lumpur. Dan di sini kita sempatin buat beli sedikit oleh-oleh, yaitu barrels ya, karena kita memang target pertama ke Malaysia itu kita cari coklat barrels. Dan BTW teman-teman, sekedar informasi aja, kalau mau beli barrels jangan di sini ya, karena di sini harganya lumayan mahal. BTW kita langsung aja pergi ke barrels yang ada di Sungai Wang, atau kita mau lebih murah juga di airport. Kebetulan kita waktu itu pulang dari Klia 1, di situ di airport juga lebih murah. Dan setelah kita putar-putar di Central Market, dan kita lanjut ke seberangnya. Tepat di seberang itu ada namanya Petaling Street, dan di Petaling Street itu juga banyak yang jualan oleh-oleh pernak-pernik ciri khas Kuala Lumpur. Dan kalau teman-teman mau ke Petaling Street ini, di sini banyak banget jualan barang-barang KW ya. Tapi buat teman-teman yang mau beli gantungan kunci, cenderamata, dan saya sarankan untuk beli di dalam Petaling Street ini aja, karena harganya lebih murah dan worth it, dan banyak pilihannya. Jadi kalau di Central Market tadi, Pasar Seni tadi, mungkin harganya lebih mahal-mahal, karena kita survei di sana harga gantungan kunci aja udah RM20. Kalau di sini kita dapat RM10 dan lebih murah. Luar biasa murah banget. Dan ini dia situasi di Petaling Street, yaitu kayak Chinatown-nya di Malaysia ya. Sekarang kita nak jalan mau kemana yang? Dataran Merdeka. Ni Mother. Untuk sari ini untuk uang. Untuk sari ini untuk uang.
Dan di sore harinya kita dijemput sama saudara dan kita lanjut perjalanan ke Istana Negara Malaysia ya. Dan Istana Negaranya sangat luar biasa, gede banget gitu. Dan di sini kita cuma ngelihat dari luar aja karena nggak bisa masuk ke dalam. Dan kita yang ngambil sedikit footage lah di sini, Istana Negara Malaysia ya, di pusatnya di sini. Kalau kita kayak di Monas, kayak di Istana Negara Merdeka kayak gitulah. Dan di sini ada pengawalnya juga, dan yang bisa masuk cuman hanya orang tertentu saja di sini. Dan luar biasa, lahannya gede banget. Istana negaranya itu berada di dalam dan sangat gede banget. Kita lagi di Istana Negara. Istana Negara Malaysia. Ini presiden atau perdana menteri? Ini Raja. Raja. Oh. Malaysia ni raja berperlembagaan. Iya. Kalau dia ada perdana menteri untuk pentadbiran negara, perdana menteri. Oh, gitu tu, bang. Raja ni Malaysia dia ada 9 negeri yang ada sultan. Sultan ada raja. Dia yang tertuanya gitu ya? Ketua negara raja. Oh, Raja iya. ni dia tak boleh diusik lah. dia bukan macam rakyat, dia nama dia tengku-tengku kan. Itu gedung LV. Oh iya. Dan setelah kita lihat-lihat di sekitaran Istana Negara, kita lanjut diajak saudara untuk sholat asar atau sambil sholat asar di Masjid Sultan Shah Alam di daerah Selangor ini ya. Dan di sini kita mampir sebentar sambil sholat, dan saya karena juga ini masjidnya sangat bagus banget, cuman ngambil video sedikit aja di sini karena nanti setelah video ini kita akan lanjut jalan-jalan lagi, diajak makan malam sama saudara. Dan terima kasih, jangan lupa dukung channel kita dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih banyak. Saksikan video berikutnya perjalanan kita di Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.